video kali ini, gue akan membahas 3 makanan khas dari Maladewa. Yang pertama itu ada bajia. Apa kalian pernah makan samosa? Jika kalian udah makan samosa, kalian pasti bakal suka sama makanan yang satu ini. Nah, bajia bisa dikatakan sama rasanya dengan jenis makanan yang satu itu. Makanan khas Maldives ini terbuat dari beberapa campuran. Bahan-bahan makanan yang dimasukkan langsung ke dalam kulit lumpia dan kemudian digoreng. Namun, untuk makanan bajia ini, di dalamnya memiliki campuran ikan laut yang memang diaduk dengan bawang bombay, sehingga menambah cita rasa yang sangat lezat jika kalian mencicipinya. Makanan seperti ini memang sangat cocok sekali disantap sebagai cemilan, terlebih lagi bagi kalian yang sedang merasa lapar. Ya, yang kedua ini ada mashuni. Kuliner selanjutnya yang menjadi kuliner khas Maldives adalah mashuni, di mana jenis makanan ini terbuat dari beberapa campuran bahan seperti ikan tuna, cincang, dan kelapa. Kedua bahan utama ini akan dicampur dengan bumbu-bumbu lainnya, yaitu bawangan, cabai, dan lainnya. Jika berbicara masalah cita rasa, tentu kuliner yang satu ini sangatlah enak dan lezat. Apalagi kuliner ini disantap dengan chapati, atau disebut juga dengan sejenis roti pipih, yang biasanya digunakan sebagai makanan oleh masyarakat India. Jenis makanan ini biasanya dikonsumsi oleh masyarakat di tempat tersebut sebagai hidangan makan siang yang memang jenis makanan ini tidak terlalu berat. Ya, yang ketiga ini adalah masriha. Seperti yang kalian ketahui bahwa Maldives ini merupakan suatu negara kepulauan yang memang memiliki influence besar mengenai kebudayaan India pada makanannya. Hal seperti ini dapat dilihat pada salah satu jenis makanan khas Maldives, yaitu masriha. Makanan jenis ini adalah makanan jenis kari ikan yang memang terbuat dari bahan rempah-rempah, dan sebelumnya jenis makanan ini ditumis terlebih dahulu. Tak hanya itu saja, ikan tersebut juga akan dipotong kecil-kecil seperti bentuk dadu, dan kemudian direbus serta ditambahkan santan sebagai bahan pelengkapnya. Untuk rasa makanan ini kalian tidak perlu diragukan lagi, karena memang jenis makanan ini sangatlah enak dan lezat banget nih. Jadi bagi kalian yang ingin berkunjung ke Maldives sebagai bentuk liburan, jangan lupa untuk mencicipi jenis makanan yang satu ini. Dijamin deh bakal buat kalian ketagihan. Pada video kali ini, gue akan membahas 3 makanan khas dari Sri Lanka. Yang pertama ini ada watalapan. Untuk makanan khas Sri Lanka yang pertama adalah watalapan. Dari namanya sendiri pasti kalian sudah merasa cukup asing. Namun sebenarnya makanan ini adalah salah satu yang paling populer di Sri Lanka. Selain populer, makanan ini adalah makanan yang sering disajikan untuk acara-acara khusus saja. Jadi wajar jika kalian harus mencicipi makanan ini dan merasakan bagaimana cita rasa yang khas dari makanan Sri Lanka. Pada makanan ini, kalian akan menemukan bahwa makanan ini memiliki cita rasa yang hampir mirip dengan kastar telur. Namun dengan pengaruh Melayu dengan adanya beberapa bahan tambahan seperti gula aren, keratul gulab, pala, kapulaga, dan juga santan, makanan ini akan menjadi pilihan yang cukup ringan. Untuk makanan penutup selain itu, kalian juga akan menikmati tambahan kacang cincang di atas makanan ini yang akan menambah rasa gurih pada hidangan penutup ini. Yang kedua ini ada sorfish curry. Ada juga pilihan olahan yang terbuat dari ikan yang diberi nama sorfish curry atau ambul tial. Makanan ini sendiri adalah salah satu yang terbaik
yang bisa direkomendasikan untuk makanan khas Sri Lanka. Untuk ikan yang digunakan pada olahan ini dengan cita rasa yang sempurna biasanya adalah ikan tuna yang nanti akan dimasak dengan menggunakan beberapa rempah seperti kunyit, kayu manis, lada hitam, bawang putih, daun kari, dan juga beberapa rempah lainnya yang ditambahkan untuk mendapatkan cita rasa yang sempurna. Untuk kari ikan asam ini, goraka kering adalah kunci dari cita rasa masakan ini yang membuatnya memiliki cita rasa yang khas. Dan yang ketiga ini adalah lampreis. Ada juga makanan lainnya yang bernama lampreis. Makanan ini adalah salah satu jenis makanan yang sangat lezat yang dulunya diturunkan oleh keturunan burgers Belanda. Makanan ini adalah jenis makanan yang bisa dikategorikan sebagai frikadels. Frikadels sendiri adalah bakso, namun dengan gaya Belanda. Selain itu, ada beberapa rempah yang dikombinasikan untuk mendapatkan rasa yang khas dari lampreis. Beberapa bahan tersebut diantaranya adalah kapulaga, kayu manis, dan seni sambal. Makanan ini akan sangat nikmat jika disantap dengan nasi rebus yang dimasak dalam stok pedas. 3 makanan khas dari Bangladesh. Yang pertama itu ada sandes. Bangladesh adalah salah satu negara yang ramah Muslim karena mayoritas penduduknya pemeluk agama Islam. Maka dari itu, hampir semua kuliner yang disajikan di negara yang identik dengan pemandangan alam cantiknya itu halal. Pertama ada sandes. Makanan khas Bangladesh pertama yang direkomendasikan untuk kalian cicipi yaitu ada sandes. Sandes sendiri merupakan kudapan penutup yang secara visual seperti kue bolu dicetak dalam ukuran kecil dengan berbagai macam bentuk. Melihat sandes seperti tak asing lagi karena bentuknya yang menyerupai kue-kue pasar di Indonesia. Sandes punya cita rasa manis dan gurih karena penggunaan keju cottage. Mencicipi sandes akan meninggalkan cita rasa yang mungkin sulit untuk dilupakan karena kemanisan dan kelembutan yang diberikan. Yakin mau melewatkan sandes ini. Yang kedua ini ada teh hari. Jika makanan penutup di atas belum cukup membuat kalian kenyang, kini saatnya beralih ke makanan berat khas Bangladesh yang pastinya lezat dan recommended untuk dicicipi. Selanjutnya yaitu ada teh hari. Teh hari layak untuk masuk ke dalam daftar makanan yang harus dicicipi saat berlibur ke Bangladesh. Namanya yang asing, kira-kira makanan seperti apa ya teh hari ini? Teh hari adalah makanan berbahan dasar nasi yang ditumis dengan berbagai macam bumbu dan bumbu. Mungkin akan mengingatkan kalian pada nasi biryani yang bisa dengan mudah ditemukan di tempat wisata India. Ya, nggak salah lagi memang, karena proses memasak teh hari ini sama seperti proses memasak nasi biryani maupun nasi goreng khas Indonesia yang gue yakin kalian sudah sering menyantapnya. Tentu ada yang membedakan teh hari dengan nasi goreng, tumis, dan rempah lainnya. Bumbu tradisional Bangladesh adalah pembedanya. Nasi yang ditumis dengan bumbu tradisional Bangladesh kemudian dicampur dengan berbagai macam isian seperti daging sapi maupun sayur-sayuran, memberikan cita rasa yang kaya pada masakan ini. Yang selanjutnya ini ada alu borta. Saat berlibur ke Bangladesh, tentu kalian gak perlu harus repot-repot mencari restoran yang halal. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, hampir semua tempat makan maupun restoran di Bangladesh menyajikan masakan halal yang aman untuk Muslim. Butuh asupan makanan yang kaya vitamin dan mengenyangkan saat sedang berada di Bangladesh. Kalau iya, makanan khas satu ini gak boleh kalian lewatkan.
yaitu adalah alu borta, hidangan berbahan dasar kentang yang dimasak dengan cara ditumbuk dan dibumbui bumbu dapur sederhana namun mampu memberikan cita rasa yang lezat. Kentang yang ditumbuk halus lalu diberi bumbu ketumbar dan cabai adalah proses pembuatan alu borta ini yang terbilang sangat mudah. Meski mudah, alu borta terasa sangat nikmat dan otentik sekali. Alu borta juga cocok disantap oleh kalian yang memilih untuk tidak mengonsumsi daging alias vegetarian. Alu borta bisa disantap berbarengan dengan roti khas Bangladesh yang pastinya nikmat dan recommended untuk kalian cicipi. Yakin mau melewatkan alu borta ini?